Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini cukup menarik. Ada yang mau kita bahas tentang yang saat ini sedang mulai booming-boomingnya ya. Yang kemarin itu kalau di akhir-akhir Desember itu kan mahasiswa IPB. Kali ini mahasiswa dari Solo ya. Dan kita mau bahas ini karena saya melihat di sini sudah ruang gerak dari kita itu memang sudah dibatasi oleh mereka. Kenapa saya bilang ini dibatasi? Pinjol tahu bahwa hampir menyeluruh ya, tapi memang belum 100%, hampir menyeluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki yang namanya smartphone ya. Dan ketika smartphone sudah ada di tangan, dan hampir juga dari kita itu mempunyai yang namanya media sosial. Media sosial ini macam-macam. Ada yang berupa TikTok, ada juga yang berupa snack video, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Hampir semua informasi kita temukan di dalam media sosial ini. Dan di saat bersamaan juga, pinjol tahu bahwa orang pasti lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dunia digital gitu loh ya, atau di dalam alam media sosial, sehingga si pinjol ini berlomba-lomba tuh memasang iklan mereka satu. Pokoknya hampir semua plafon mereka pasang iklan mereka, sehingga potensi untuk orang-orang terjebak di dalam dunia online ini sangat besar ya. Makanya seperti yang Anda lihat hari ini, yaitu tentang banyak mahasiswa di Solo terjerat pinjol akibat literasi finansial yang rendah. Ya, dan saya mau bahas ini, apakah benar akibat literasi finansial yang rendah atau karena ada hal-hal lain? Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh. Linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Silahkan Anda lihat. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini banyak mahasiswa Solo terjerat pinjol akibat literasi finansial yang rendah. Harus kita jelaskan literasi dulu atau kita bacakan beritanya dulu ya sebelum kita membahas ya. Saya pengen baca beritanya dulu lah sebelum kita bahas. Ini kan cuman sebatas asumsi, mereka beranggapan bahwa ini terjadi karena literasi yang rendah, atau dia bilang daya atau tingkat kita memahami atau membaca itu sangat lemah. Kan itu aja yang enggak gitu loh. Jadi biasanya kita itu selalu dengan daya instan. Mendingan kita baca dulu ya beritanya ya, biar nanti saya bisa jawab sekaligus. Banyak mahasiswa di Solo terjerat pinjol akibat literasi finansial yang rendah. Ya, ini ditulis oleh Gigih Windar Pratama. Solopost.com. Banyaknya mahasiswa di kota Solo yang terjerat pinjaman online atau pinjol menunjukkan rendahnya literasi finansial. Selain itu, menunjukkan mahasiswa sulit mengendalikan kebiasaan yang konsumtif ya. Ini kebiasaan pokok gitu dia bilang ya. Hal itu diungkap anggota Universitas 11 Maret UNS Fintech Center Taufik Arifin kepada Solopost.com Minggu tanggal 15 bulan 1 2023. Maraknya mahasiswa yang menggunakan pinjol sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat finansial literasi kita yang lebih rendah daripada financial inclusion ya. Gap ini yang kemudian menjadi penyebab banyak masyarakat Indonesia yang masih bermasalah dengan menggunakan berbagai macam produk keuangan, kata Taufik. Selain minimnya literasi finansial, perilaku konsumtif mahasiswa yang disebabkan faktor fear of missing out ya, atau di dalam kurung FOMO ya, juga menjadi penyebab banyaknya mahasiswa terjebak pinjol. Mahasiswa sebagai representasi masyarakat berpendidikan nyatanya tidak mencerminkan finansial literasi yang lebih baik.
Gaya hidup hedon dan FOMO menjadi penyebab utama mahasiswa terjebak pinjol. Dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS ini berharap para mahasiswa melakukan evaluasi diri dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Dua permasalahan yang membuat manusia tidak bisa melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan melunasi pinjaman. Prinsip 5C. Ini apa nih? Karakter, kapasitas, kolateral, kapital, dan condition. Tidak bisa sepenuhnya dipenuhi ketika pinjol memberikan pinjaman kepada mahasiswa. Mahasiswa sendiri yang seharusnya bisa menilai diri sendiri apakah memang layak mengajukan pinjaman. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan laporan statistik fintech lending periode November 2022. Pada 3 Januari 2023, dalam laporan tersebut generasi Z dan milenial mendominasikan kredit macet pinjol fintech lending. Angka kredit macet yang ditunggak di atas 90 hari debitur berusia 19 sampai 34 tahun mencapai 766 miliar, 40 atau 53,9% dari total kredit macet fintech lending. Sementara itu debitur berusia di bawah 19 tahun mencatat kredit macet sebesar 1,71 miliar. Oke, mana kelanjutannya? Habis ya, buntu ya. Jadi beritanya kurang lebih seperti itu ya beritanya, dan mohon maaf kalau membaca dalam bahasa Inggrisnya itu agak belepotan ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu tentang katanya mahasiswa ini terjerat akibat literasi. Ya, literasi ini atau daya memahami, daya membaca, dan daya menguasai satu hal itu sebelum terjebak di dalam itu sangat lemah. Itu yang dia bilang dengan literasi yang rendah. Seharusnya hal ini menjadi PR dari Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa saya bilangin seperti itu? Harusnya pesan-pesan yang seperti ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya mau mereka pinjam dan mereka ajukan. Ini harusnya menjadi PR oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau FPI sudah mengedukasi semaksimal mungkin belum ke masyarakat. Ya. Kalau mereka beranggapan kita selalu mengedukasi melalui media sosial kita, itu melalui media sosial Anda. Sementara saya sampaikan, orang saja masih bingung sampai detik ini apa sebenarnya fungsi dari OJK ini. Ya. Jadi kalau dibilangin ini akibat karena literasi yang rendah, benar, literasinya memang rendah, tingkat pemahamannya memang rendah, daya untuk membaca supaya bisa paham dalam suatu itu memang lemah. Itulah karakter dari orang Indonesia. Dan seharusnya karakter yang seperti ini menjadi PR oleh lembaga kita. Ya. Kan ini tanggung jawab OJK. OJK yang mengizinkan pinjol ini ada di Indonesia. Otomatis sebelum hal ini beroperasi sebegitu pesatnya, berkembang seperti saat sekarang ini, OJK juga sudah lebih dahulu menyampaikan pesan ini langsung ke masyarakat, bukan hanya melalui media sosial mereka saja. Ini OJK mengedukasi melalui Instagram, OJK mengedukasi melalui YouTube, OJK mengedukasi melalui Facebook. Coba OJK berikan edukasi, pengenalan khusus ini hampir seperti pinjol menanam iklan mereka. Ya, setiap saat ada iklan pinjol, di balik itu ada pesan OJK. Ada iklan pinjol, ada pesan OJK. Pasti hal itu akan seimbang. Dan daya dari pemahaman masyarakat ini pasti akan seimbang juga. Ya. Jadi kalau dibilangin hari ini karena sudah terlalu banyaknya mahasiswa ini terjebak, dibilangin akibatnya karena literasi yang rendah, ya OJK kemana gitu loh. Ya. Edukasi OJK selama ini disampaikan kemana? Sampai nggak ke tengah masyarakat? Ya, sampai nggak ke kuping mereka? Gitu loh. Ya, karena kita memang sudah tahu, sudah paham kalau karakter dari masyarakat Indonesia itu malas membaca dan malas memahami.
Ya, hal inilah yang seharusnya menjadi PR dari kita. Jangan kita malah nyebutin ini akibat literasi yang rendah. Ya, literasi yang rendah ini bisa kita atasi, dan itulah menjadi PR oleh OJK, bagaimana pesan kita ini bisa sampai, bisa masyarakat untuk memahami. Ya, kalau daya baca ya pasti mereka tidak akan tergiur dengan tingkat membaca gitu loh. Dan itulah yang menjadi jebakan bagi diri mereka. Ya, karena pemilik dari pinjol ini paham bagaimana karakter orang Indonesia ini. Malas membaca dan malas memahami. Sehingga apapun yang mereka keluarkan produknya di Indonesia ini laris manis gitu loh. Seharusnya OJK inilah yang membatasi hal ini terjadi. Seimbangkan, berikan mereka masukan. Jangan hanya imbau. Ini OJK hanya melakukan pinjam di pinjol ilegal, di legal. Kalau pinjol ilegal jangan. Ya, sebelum Anda melakukan peminjaman, lihat legalitasnya. Ini sudah dilihat legalitasnya. Ya, itu. Habis itu katanya juga di sini, karena terjadinya financial inclusion gitu ya. Jadi saya baca dalam bahasa Inggris ini agak belepotan gitu ya, tapi artinya saya tahu. Oke. Kalau dibilangin terjebak dalam finansial yang seperti ini, memang kita tidak bisa pungkiri dengan akses yang mudah. Ya, semua serba mudah, semua serba instan. Ya, kita bisa mengakses untuk jual beli, kita bisa akses untuk pinjam meminjam, kita bisa akses untuk apa lagi ya? Pokoknya banyak lagi gitu loh. Ya, banyak lagi. Dan hampir pinjol ini menanam iklan mereka di setiap plafon-plafon yang ada. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri potensi untuk orang terjebak dalam hal ini sangat besar. Ditambah lagi didukung oleh media sosial yang flexing saat ini. Ya, flexing itu di mana-mana loh. Orang kelihatan kaya. Ya, orang tampil kaya. Padahal di balik itu, ya, kita balik ke literasi tadi. Karena lemahnya daya memahami. Sehingga masyarakat kita ini terpengaruh untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka. Ya, ditunjang lagi dengan adanya kemudahan sebuah akses. Mereka mengakses untuk mengajukan pinjaman mudah. Setiap hari mereka melihat iklan di pinjol itu seakan-akan menggiurkan gitu loh. Ah, kamu pakai nomornya sudah berapa tahun? Ini ada nih limit sekian puluh juta. Ya, orang sekenyang-kenyangnya manusia pasti akan ada potensi untuk mereka lapar. Ya, nggak mungkin kenyang itu selalu. Ya, jadi walaupun mereka hari ini tidak membutuhkan uang, karena setiap hari mereka melihat hal ini, setiap detik, setiap saat, pasti akan terjadi momen-momen untuk mereka tertarik dalam hal ini. Ya, memang kalau dibilangin tadi literasi yang rendah, oke, literasi ini bisa diatasi kalau memang benar-benar sejak awal OJK memang fokus dalam menghadapi dari gejolaknya besarnya tingkat peminjam dan tingkat kemacetan di dalam finansial teknologi ini. Ya, tapi kemana edukasi OJK perginya sampai detik ini? Ya, edukasi itu nggak nampak loh. Ya, OJK hanya berpatok kepada media sosial mereka. Seakan-akan media sosial dia itu sudah diikuti oleh 200 juta masyarakat Indonesia. Padahal pengikut Instagram OJK itu cuma ratusan ribu. Belum lagi kalau dibilangin pengikut dari YouTube dia. Ya, cuma OJK terlalu percaya dengan media mereka, bahwa media mereka ini bisa mengantarkan informasi hampir ke 200 masyarakat Indonesia gitu. Ya, ini kalau saya sih beranggapan ya, selain kesalahan ini terjadi dari si pinjol, terjadi dari si debitur, peran penting dari otoritas jasa keuangan juga harus ada dong di posisi ini. Nggak bisa dong OJK hanya bilangin ini karena akibat literasi yang rendah, ya, atau adanya financial inclusion gitu loh misalnya gitu, dia bilangin. Ya iya, semua itu rendah karena kita sudah tahu karakter dari masyarakat kita. Dan kalau kita sudah tahu dengan karakter ini, jangan sampai investor yang memiliki kepentingan lain di pinjol ini memanfaatkan momen ini. Kita berikan keseimbangan. Jadi sebelum dia melakukan peminjaman, dia bisa kayak mana ya? Dia bisa lebih memahami gitu loh. Ya, dia bisa lebih memahami, ini saya lakukan pinjaman di sini, tenor berapa lama, ini pemasukannya dari mana, ya. Ini harus dibatasi. Ya, karena kita tahu
masyarakat kita saat ini sedang diracuni dengan dunia flexing, orang-orang yang terlihat kaya. Hampir di semua media sosial orang-orang pamer iPhone, pamer kemewahan, ya, pamer makan di sini, nongkrong di sini, ya, dan didukung lagi dengan adanya iklan pinjol yang juga mendukung dalam hal itu, ya, iklannya untuk traktir teman, iklannya untuk kebutuhan konsumtif, iklannya untuk kredit motor, iklannya untuk banyak lagi, yang jelas iklannya itu bukan untuk kebutuhan produktif, ya. Jadi memang harusnya hal-hal ini, ya, saya sangat disayangkan juga, ya, ini sekelas mahasiswa loh, ukurannya kan kita belajar dari kasus mahasiswa IPB kemarin. Cuma di samping itu peran dari petinggi-petinggi perbankan juga dibutuhkan dalam hal ini. Bagaimana kita mengedukasi yang benar-benar supaya tingkat pemahaman dari masyarakat ini benar-benar valid gitu loh. Ya, benar-benar mereka paham sebelum mereka melakukan peminjaman. Ya, jadi kalau kita hanya melakukan himbauan pinjam ke pinjol legal, ya mereka sudah pinjam ke pinjol legal itu. Ya, jadi jangan pula dibilangin, wah, mahasiswa ini tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bukan mereka tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, tapi ada kayak mana ya, media sosial saat ini mungkin kita paham ya semuanya ya. Orang pamer harta, pamer kemewahan, pamer semua yang, ya, siapa yang tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ya, semuanya dipamerin. Ya, dan akhirnya apa? Orang-orang untuk memenuhi kebutuhan mereka ini, mereka cari di sana sini tanpa mereka peduli dengan hal-hal itu. Ya, mereka ambil, dipinjol, kebetulan iklannya masuk, ada limit 20 juta, limit 30 juta. Ya, tenor sekian hari, tenor sekian bulan. Begitu mereka sudah masuk ke dalam dunia itu, tidak sesuai dengan iklan yang mereka temukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gali lubang, tutup lubang. Ya, ini akibat apa? Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kalau dari tingkat si debitur yang meminjam. Ya, kalau dari kesalahan dari otoritas tadi, kalau kita bilangin, dia bilangin ini akibat literasi yang rendah. Oke, literasi yang rendah, harusnya edukasi dari OJK ini harusnya sampai ke tengah masyarakat. Apalagi kalau edukasinya hanya melalui kampus-kampus, kan nggak begitu susah ya. Ya kan, kita bisa pesanin sama dosennya, sama yang berhak di kampus itu, supaya pesan ini bisa sampai. Kita belajar dari IPB kemarin. Ini kecolongan 2 kali loh. Ya, di akhir 2022, di awal 2023. Ya, dalam waktu dekat kecolongannya 2 kali. Ya, belum lagi perjalanan panjang di tahun 2023. Ini Januari aja belum habis, kasusnya sudah mulai mencuat kembali. Ya, nanti saya coba dalamin lagi bagaimana sebenarnya kasus dari begitu banyaknya mahasiswa Solo yang terjebak dalam pinjol. Ya, insya Allah nanti kelanjutan videonya esok hari saya akan upload lagi, atau kita tunggu dulu, atau OJK mau jadi pahlawan kesiangan lagi nih kayak kasus IPB. OJK masuk, nanti pihak pinjolnya memberikan keringanan atau berupa pelunasan, ya, tapi ada timbal baliknya gitu loh. Nanti kita lihat aja ya. Mumpung ini baru 1 hari ya dengan hari sekarang berlalu, ya, nanti kita lihat seperti apa sih cara OJK masuk ke dalam itu. Apa sih yang mau mereka edukasi lagi gitu loh ya. Yang penting buat teman-teman semuanya, jangan tertipu dengan dunia flexing saat ini. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seperti itu fakta yang sebenarnya. Itu semua mereka melakukan hal-hal itu bergaya hedon, kelihatan kaya, kelihatan mewah. Semuanya ada timbal balik dan tujuan mereka masing-masing. Terkadang mereka ingin jual produk mereka dan Anda sudah tergiur lebih dahulu. Ya, jadi karena zaman sudah digital, coba pergunakan logika kita lebih maksimal supaya tidak terjebak di dalam hal-hal yang menyulitkan kita nantinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Dan saya berharap buat semua mahasiswa yang terjebak di pinjol saat ini, buat kedepannya jangan ada lagi. Kalau bisa hari ini itu Anda coba negosiasi dengan pihak pinjolnya. Nanti juga akan ada kok, kalau kasus ini viral nanti OJK akan jembatani Anda. Jadi Anda slow aja, buat kedepannya jangan ada lagi ya. Nanti jangan Anda mencontoh karena IPB dibantu oleh OJK, habis itu ini ada lagi mahasiswa Solo, nanti mahasiswa mana lagi ini gitu loh
Ya, jadi jangan ikuti gaya hidup Anda. Yang penting memenuhi kebutuhan hidup itu sudah cukup. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.